1. Batik. Kepemilikan batik sebagai warisan budaya tak berbeda mengelinding setelah Malaysia mengklaim sebagai warisan nenek moyangnya. Untuk mengakhiri polemik, pemerintah Indonesia akhirnya mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapat pengakuan. 2. Lagu Rasa Sayangnya. Polemik klaim lagu Rasa Sayangnya cepat berakhir. Pemerintah Malaysia sendiri yang mengakhirinya. 11 November 2007, Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia, Raisyati, mengakui bahwa lagu Rasa Sayangnya adalah milik Indonesia. 3. Reok Ponorogo. Usai mengklaim lagu Rasa Sayangnya, perilaku Malaysia yang suka mengklaim budaya Indonesia berlanjut. Namun masalah ini tidak berlanjut ke UNESCO karena pemerintah Diraja Malaysia melakukan klarifikasi. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abidin Muhammad Zain, membantah bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim Reok Ponorogo. Reok Ponorogo sendiri, kata dia, bukan sebagai budaya asli negara. 4. Wayang kulit. Malaysia pernah mengklaim wayang kulit sebagai budayanya, padahal sudah jelas wayang kulit ini adalah budaya khas Jawa. Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 27 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi. Apakah kelainan bisa terjadi di kemudian hari? Bisa, karena jika ada perpecahan budaya, suku, dan tidak kesatuan, maka negara lain akan memanfaatkan untuk klaim dan budaya Indonesia tidak daftar makmur internasional. Jika sudah terdaftar, maka suku budaya akan tetap milik Indonesia dan bersatu. Jawaban untuk nomor 2 yaitu tidak boleh, karena setiap negara memiliki adat dan budaya yang berbeda. Walaupun memiliki kesamaan, tapi pasti ada sedikit perbedaan, dan sebagai bentuk penghormatan dan toleransi antara bangsa lain, maka hindarilah mengklaim budaya bangsa lain agar terciptanya solidaritas antar bangsa. Jawaban untuk nomor 3, menurut kelompok kami itu tidak boleh, karena setiap budaya memiliki hak ciptanya sendiri. Walaupun sudah menjadi bagian dari keseharian orang Indonesia, tetapi tetap saja sebuah budaya memiliki asalnya. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan budaya standing party. Bukan masalah untuk meniru atau menjadikan kebiasaan, tapi tidak boleh mengatasnamakan budaya standing party sebagai budaya Indonesia. Jawaban untuk nomor 4, yang pertama, mencintai, mengapresiasi, dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, membagikan dan menginformasikan kebudayaan Indonesia kepada orang lain. Yang ketiga, mematenkan kebudayaan Indonesia kepada UNESCO. Kebudayaan daerah adalah modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Karena kebudayaan nasional merupakan puncak kebudayaan daerah yang berada di wilayah Indonesia. Kebudayaan daerah dapat menjadi kebudayaan nasional yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini. Yang pertama, pantas dan tepat diangkat sebagai budaya nasional. Yang kedua, harus memiliki unsur-unsur budaya yang mendapat pengakuan dari semua bangsa kita sehingga menjadi milik bangsa. Yang ketiga, menunjukkan ciri dan identitas bangsa. Dan yang keempat, berkualitas tinggi dan dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal tidak dapat luntur, karena itu merupakan karakteristik tersendiri yang belum tentu ada di daerah lain. Identitas bangsa tersebut tidak akan hilang, kecuali jikalau bangsa atau masyarakat setempat tidak mau melestarikannya.